selanjutnya, dilanjutkan kepada presenter berikutnya, yaitu Daryl Evander, dengan judul makalah skripsi, Optimasi Pergerakan Udara melalui bukaan satu sisi pada bangunan fungsi ruko. Pada Kak Daryl, waktu dipersilahkan, jangan lupa untuk unmute mikrofonnya sebelum dilakukan share screen. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Optimasi Pergerakan Udara melalui bukaan satu sisi pada bangunan fungsi ruko. Ya, jadi latar belakang penelitian saya dimulai dari isu kenyamanan termal dalam bangunan. Isu kenyamanan termal ini ditujukan untuk menjaga performa aktivitas dalam bangunan tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui pengendalian temperatur udara, kelembapan udara, serta kecepatan udara dalam bangunan. Metode paling umum yang dapat digunakan pada iklim tropis lembab seperti di Indonesia adalah dengan menggunakan ventilasi alami. Isu kedua yaitu merupakan kepadatan suatu kawasan. Lahan yang terbatas akan menghasilkan tatanan bangunan yang berdempetan guna memaksimalkan penggunaan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hal ini akan berdampak pada pergerakan udara pada bangunan, yang mengakibatkan kenyamanan termal berkurang. Kemudian, yang ketiga adalah bangunan ruko. Susunan merapat, saya lanjutkan. Isu yang ketiga adalah bangunan ruko. Susunan merapat untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan ruangan. Dan biasanya bangunan ruko memiliki bukaan satu sisi. Hal ini menyebabkan pertukaran udara menjadi kurang efektif. Oleh sebab itu, perlu upaya peningkatan ventilasi alami dalam upaya meningkatkan kenyamanan termal dalam bangunan. Jadi permasalahan penelitian saya ada dua intinya, yaitu yang pertama kondisi bangunan ruko yang berdempetan, di mana dimensi bangunan yang panjang, serta bukaan satu sisi pada fasad bangunan akan menghasilkan udara yang tidak mengalir dengan optimal. Oleh sebab itu, hal ini akan mempengaruhi kondisi kenyamanan termal dalam bangunan. Yang kedua, sistem ventilasi satu sisi. Pergantian udara yang tidak optimal akan menghasilkan kondisi ruangan yang pengap. Oleh sebab itu, perlu penyesuaian ventilasi agar udara tetap tergantikan dengan udara segar. Hal ini kita perlu ingatkan lagi, di mana kita sudah memasuki era new normal dengan adanya COVID-19, di mana pergantian udara dalam bangunan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi pertanyaan penelitian saya ada tiga. Yang pertama adalah bagaimanakah pergerakan udara pada bangunan ruko secara ventilasi alami, dan kedua adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan udara tersebut, dan yang ketiga apakah bagaimana bukaan pada bangunan dapat dikembangkan untuk memaksimalkan pergerakan udara pada bangunan ruko tersebut. Tujuan penelitian saya tentunya untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Jadi berikut merupakan kerangka penelitian saya. Dan berikut merupakan kerangka teori yang saya gunakan. Objek penelitian saya ambil pada bangunan Ruko Tamrin Boulevard A20 di Jalan Boulevard Jababeka, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Orientasi bangunan menghadap ke arah 45 derajat dari utara menghadap ke arah timur laut. Bangunan terletak pada garis bujur minus 6,31 serta garis lintang pada 107,18. Bangunan ini terletak 17 meter di atas permukaan laut dan saya melakukan pengukuran lapangan pada tanggal 18 Februari 2020. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif eksperimental, di mana saya akan melakukan observasi dan pengukuran objek studi berupa dimensi bangunan, temperatur ruangan, kecepatan angin, serta tingkat kelembapan pada ruangan. Kemudian saya akan menganalisisnya dengan simulasi berdasarkan data lapangan dan desain alternatif. Alat pengukuran yang saya gunakan pada penelitian ini adalah heat pump globemeter, anemometer, serta metal tracer. Tahap metode penelitian saya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pengambilan data, di mana saya mengambil data-data yang saya perlukan pada lapangan, dan tahap kedua merupakan tahap analisis data lapangan. Data dari lapangan tersebut kemudian saya hitung dan olah, dan kemudian dijadikan simulasi untuk saya analisis. Dan tahap ketiga merupakan tahap analisis data simulasi, di mana saya akan membuat simulasi dengan desain alternatif, sehingga mencari hasil analisis terhadap kenyamanan termal pada bangunan tersebut. Berikut merupakan data lapangan dimensi bangunan rukonya. Bangunan ruko terdiri dari 3 lantai. Dan berikut merupakan potongan dari bangunan ruko tersebut. Berikut merupakan hasil pengukuran kondisi termal data lapangan. Yang saya ambil intinya di sini adalah kecepatan angin rata-rata pada data lapangan, di mana secara keseluruhan kecepatan angin rata-rata pada lapangan telah memasuki zona nyaman. Namun isu utama dari bangunan ini yaitu temperatur udara dalam bangunannya.
Saya telah menghitung corrected effective temperature pada bangunan, dan setelah dihitung menurut standar SNI, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan bangunan memiliki temperatur operatif yang tidak nyaman. Ini menjadi isu utama pada penelitian saya. Jadi untuk menganalisis ini, pertama, saya mulai menghitung dari luas lantai bangunan tersebut. Hal ini ditujukan untuk mencari rasio luas ventilasi terhadap luas lantai bangunan. Seperti rekan-rekan bisa lihat di tabel, terlihat bahwa pada lantai 2 rasionya tidak memenuhi standar SNI. Dan kemudian saya melakukan perhitungan laju udara pada bangunan ruko. Dari perhitungan laju udara tersebut, saya menghitung volume ruangan bangunan untuk mendapatkan perhitungan terakhir tentang tingkat pertukaran udara dalam bangunan. Menurut hasil jurnal-jurnal yang saya sudah baca, terdapat bahwa tingkat pertukaran udara yang saya dapatkan berdasarkan data lapangan melebihi standar. Nah, sekarang kita masuk ke tahap analisis berdasarkan data lapangan. Setelah saya hitung-hitung tadi, data lapangan itu saya masukkan ke dalam simulasi. Namun yang terjadi keanehannya adalah terjadi anomali pada sisi temperatur operatif, di mana rekan-rekan sekalian bisa melihat temperatur operatifnya ini tidak sama dengan hasil data lapangan. Saya melakukan pengukuran ini terhadap 2 titik ukur, pagi dan siang. Dan hal yang sama terjadi pada titik ukur siang, di mana temperatur operatifnya itu tidak sama dengan hasil data lapangan. Oleh sebab itu, pada tahapan penelitian saya memutuskan untuk membuat desain alternatif dengan membuat variabel kontrol. Jadi untuk variabel analisis simulasi ini saya membuat 4 variabel. Jadi variabel kontrol, variabel perubahan bukaan, variabel letak lubang tangga, serta variabel letak lubang tangga dan bukaan. Jadi untuk desain alternatifnya, yang pertama saya buat adalah variabel perubahan bukaan. Jadi sebelumnya pada lantai 2, fasadnya hanya 1 jendela, sekarang menjadi 2 jendela. Dan berikutnya pada desain letak lubang tangga, sebelumnya hanya berbentuk lurus saja, sekarang saya modifikasi agar menjadi L, digunakan untuk memperbesar luas lubang tangga tersebut. Hal yang sama saya terapkan pada denah lantai 1 bangunan. Dan berikut merupakan hasil CFD perbandingan pergerakan udara pada jam 10. Terlihat dari variabel kontrol seiring dengan perubahan variabel ya, CFD hasil pergerakan udara dalam bangunan mengalami peningkatan. Hal yang sama dapat ditemukan pada pergerakan udara pada jam 2 siang. Ya, seperti ini. Jadi kurang lebih untuk perbandingan kecepatan udara secara keseluruhan mengalami peningkatan. Nah, apabila kecepatan udara mengalami peningkatan, tentunya laju udara yang masuk ke dalam dan keluar ke dalam bangunan mengalami peningkatan pula. Dan dari perbandingan laju udara ini kita dapat menghitung hasil tingkat pertukaran udara dalam bangunan yang juga mengalami kenaikan. Berikut merupakan perbandingan tekanan udara pada jam 10 dan pada jam 2 siang. Secara keseluruhan untuk tekanan udara, variabel ini tidak terlalu mempengaruhi atau mengalami kenaikan atau penurunan yang secara signifikan. Dan pada variabel perhitungan terakhir, yaitu temperatur operatif pada jam 10, dan pada jam 2 siang. Mohon maaf, Kak Direl, waktu presentasinya sudah selesai. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Semoga yang disampaikan dapat disampaikan dengan jelas dan baik. Untuk selanjutnya, dilanjutkan kepada presenter selanjutnya, yaitu Thomas Rafael dengan judul skripsi penerapan dynamic facet dengan sensor suhu sebagai upaya meningkatkan kenyamanan termal ruang dalam. Kepada Kak Thomas, waktu dipersilakan. Jangan lupa untuk unmute mikrofonnya sebelum dilakukan share screen. Selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya berjudul Penerapan Dynamic Facade dengan Sensor Suhu sebagai upaya meningkatkan kenyamanan termal ruang dalam. Latar belakang dari dynamic building atau bangunan dinamis.
merupakan hasil dari penelitian inovatif menggunakan teknologi terkini, mampu berinteraksi dengan kondisi iklim, dan mengatur aliran energi melalui permukaan bangunan. Salah satu contoh nyata yang telah dibangun yaitu Al-Bahar Abu Dhabi, yaitu mampu merespon matahari fasadnya, yaitu fasadnya mampu bergerak secara otomatis dengan bantuan sistem komputer. Untuk pertanyaan penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagaimana cara kerja dinamik fasad dengan menggunakan sistem komputer programming, dan kedua, pengaruh dari pergerakan dinamik fasad tersebut terhadap kenyamanan thermal di iklim tropis Jakarta pada ruang dalamnya. Untuk metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan eksperimental dengan kotak uji coba skala 1:5. Ini ada skenario penelitiannya. Yang pertama ada penggunaan fasad, kemudian pemilihan desain yaitu pada bangunan Al-Bahar sendiri, dan pembuatan komponen fasadnya. Dan kedua ada penggunaan material untuk penutup fasadnya yaitu aluminium dan polikarbonat. Lalu ada penggunaan aspek kenyamanan thermal yaitu kecepatan angin, temperatur udara, temperatur radiasi, dan kelembapan udara. Lalu kedua tujuan tadi diuji coba di dalam kotak uji coba, yaitu ada digunakan di ukuran panjang lebar tingginya 70 cm. Pada gambar ini yaitu fasad di bagian depan, lalu ada penggerak fasad yaitu servomotor, temperatur suhu diletakkan di atas kotaknya, lalu di dalam dan luar terdapat temperatur untuk mengukur suhu di luar dan dalam. Untuk kategori dinamik fasadnya, yaitu responsif fasad, yaitu mampu didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk beradaptasi untuk memberikan suatu fungsional melalui elemen desain yang mampu mengubah nilai bentuknya. Lalu dynamic kinetic structure, dia itu mampu berubah bentuknya, tapi tidak terlalu mengubah struktur di bangunannya. Contohnya yang sering digunakan yaitu jendela, pintu, dan lainnya. Untuk konsep bentuk fasad ini yaitu diambil dari motif budaya tradisional Islam ya, Masrabiyah. Jadi itu motif yang ada digambar di sebelah kanan ini. Dan untuk bentuknya dia tuh dilihat dari gambar bawahnya itu bentuk dari origami, di mana dari segitiga itu bisa melipat secara penuh dan membuka secara penuh. Untuk sifat-sifat yang dimiliki fasadnya itu fleksibel, ringan, responsif, penggunaan teknologi terkini, dan peningkatan kenyamanan thermal ruang dalam. Untuk responsif, dia itu mampu beradaptasi sesuai perubahan iklim sekitarnya dengan mengalami perubahan bentuk secara otomatis. Dilihat dari gambar di sebelah kanannya, dia itu mampu, sebenarnya itu foto itu satu angle, jadi fasadnya itu bergerak mengikuti pergerakan matahari. Nah, ini untuk pembuatan maket fasadnya. Untuk coding yang digunakan tuh diambil dari data iklim Jakarta. Jadi itu untuk mengatur coding itu di set yaitu minimum dan maksimumnya. Diambil dari data secara nyata. Ini untuk pembuatan maket fasadnya. Jadi itu ada power listrik, ada Arduino Uno sebagai penempatan coding di fasadnya. Lalu ada sensor panas untuk menyampaikan data ke penggerak fasadnya itu servomotor. Nah, ini untuk sistem dari bangunan yang asli, yaitu ada sumber tenaga listrik, ada temperatur sensor diletakkan di atap bagian bangunannya untuk membaca suhu sekitar dan juga untuk baca kecepatan angin di sekitarnya. Lalu ada BMS atau Building Management System. Itu seperti lihat di gambar kanan ini, itu seperti program untuk mengatur pergerakan fasad dan juga untuk mengontrol fasadnya. Bisa dilakukan secara
otomatis maupun manual. Lalu dari data yang dikirim dari program tersebut dikirim ke linear actuator atau mesin dari fasadnya. Lalu dikirim ke fasadnya dan sehingga bisa membentuk 3 pola pergerakan. Lalu masuk ke uji coba. Ini hasil dari uji coba yang telah dilakukan. Saya akan menunjukkan video dari hasilnya. Jadi ini bangunan pergerakan dari fasad bangunan aslinya. Dia itu membuka dan menutup, dapat melipat dan membuka seperti pergerakan payung sebenarnya. Nah, ini untuk percobaan fasad yang saya buat berdasarkan sistem dari bangunan aslinya. Nah, untuk pergerakan pertama, dia tuh di antara suhu 26 derajat Celcius sampai 29,5. Dia tuh membuka secara setengah dari luas totalnya. Lalu pergerakan ketiga, dia tuh di atas 29,5 derajat Celcius. Dapat membuka secara penuh untuk luasan fasadnya. Nah, mohon maaf, waktunya sudah habis. Udah habis nih. Iya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya, kepada Kak Danika Akiko, dengan judul makalah skripsi, pengaruh ketinggian dan orientasi skylight terhadap performa sinar matahari pada Trans Studio Mall Bandung. Kepada Kak Danika, waktu dipersilakan. Jangan lupa untuk unmute mikrofonnya sebelum dilakukan share screen. Selamat pagi Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Pengaruh Ketinggian Orientasi Skylight terhadap Performa Sinar Matahari pada Trans Studio Mall Bandung. Jadi latar belakang saya itu, pertama itu dari bangunan pusat perbelanjaan. Dari bangunan pusat perbelanjaan tersebut, pusat perbelanjaan itu cenderung memiliki bangunan yang gendut sehingga sulit untuk memasukkan cahaya alami dan cahaya buatan. Oleh sebab itu, untuk memasukkan cahaya alami, pusat perbelanjaan cenderung memiliki atrium. Nah, dari atrium tersebut banyaknya dibuat skylight pada atapnya. Dari skylight tersebut dapat memasukkan sinar matahari untuk memasukkan cahaya alami. Di sinar matahari tersebut yang masuk itu memiliki gelombang yang berupa cahaya tampak dan juga radiasi matahari. Dari cahaya matahari tersebut itu dalam bidang arsitektur itu dipengaruhi oleh dari 4 proporsi geometri bukaan skylight, material skylight, dan orientasi bukaan. Dari radiasi matahari tersebut, bidang arsitektur yang terkait adalah bentuk geometri bukaan, perangkat pembayangan, dan orientasi. Terus objek studi yang saya pilih itu adalah Trans Studio Mall Bandung karena memiliki bentuk skylight berupa piramida yang cenderung bisa memiliki hasil yang baik untuk memasukkan cahaya matahari dan radiasi matahari. Dari kondisi awal hasil observasi tersebut, pada mall ini terdapat 4 lantai, di mana dalam lantai 1 dan lantai 4 itu memiliki belum memenuhi standar cahaya dan radiasi matahari yang masuk. Dari skylight tersebut itu yang berpengaruh itu ada 2 yang saya ambil, yaitu ketinggian skylight dan orientasi skylight. Proporsi bentuk geometri skylight yang terkait itu kan ada 3 yang diambil dari ketinggiannya dan orientasinya. Terus rumusan masalah yang pertama itu dari pertanyaan penelitiannya, bagaimana pengaruh ketinggian piramida skylight untuk menurunkan radiasi matahari yang masuk serta meningkatkan distribusi
pencahayaan alami dalam atrium Trans Studio Mall Bandung. Kedua, bagaimana pengaruh orientasi piramida skylight untuk menurunkan radiasi matahari yang masuk serta meningkatkan distribusi pencahayaan alami ke dalam atrium Trans Studio Mall Bandung. Tujuan penelitiannya itu mengetahui pengaruh ketinggian piramida skylight untuk menurunkan radiasi matahari yang masuk serta meningkatkan distribusi pencahayaan alami ke dalam atrium Trans Studio Mall Bandung. Yang kedua, mengetahui pengaruh orientasi piramida skylight untuk menurunkan radiasi matahari yang masuk dan meningkatkan distribusi cahaya pada Trans Studio Mall Bandung. Selanjutnya, metode penelitian yang saya pilih ini adalah eksperimental dan simulasi digital. Alur pekerjaannya itu saya menggunakan software Rhinoceros, Grasshopper, Ladybug, dan Honeybee. Waktu yang saya ambil itu terdapat 21 Maret, di mana waktu tersebut adalah cahaya matahari dan suhu rata-rata di Indonesia itu standar atau yang paling biasa di sekitar 22 derajat. 21 Juni itu adalah waktu terpanas di Indonesia dan 22 Desember adalah waktu terdingin di Indonesia. Terus teknik pengumpulan datanya itu menggunakan perangkat lunak Rhinoceros untuk modelingnya, dan untuk simulasinya menggunakan Grasshopper dengan plug-innya Ladybug dan Honeybee. Terus dari variabel pertama yang saya ambil itu variabel kontrolnya itu yang tidak saya rubah itu kondisi langitnya, cahaya universe sky, terus ketinggian floor to floor antar lantainya, dimensi bentuk bangunannya yang berupa bangunan segi 4 dengan atrium berbentuk lingkaran dengan diameter 24 meter, dimensi alas skylight-nya dengan alas sampai sisi 25 meter. Terus variabel bebas atau variabel yang saya rubah adalah pertama variabel ketinggian dari piramida itu. Saya menguji kelipatan pengujian ketinggian dimulai dari 2 meter dengan kenaikan setiap 2 meter hingga ketinggian 18 meter, hingga data yang dihasil ada 9 data. Yang kedua itu adalah orientasi yang saya rubah. Kelipatan pengujian dimulai dari 90 derajat dengan penurunan setiap 10 derajat dari timur masa bangunan pada pengubahan hanya dari 10 derajat hingga 80 derajat. Hasil yang didapatkan adalah 9 data. Variabel terkait yang saya ujikan itu adalah satu variabel pencahayaan alami dengan standar yang saya ambil dari BREEAM. Standarnya 2% hingga 5% untuk kondisi yang baik untuk pencahayaan alami di mall. Selanjutnya untuk faktor radiasi matahari yang saya uji, standarnya menggunakan standar SNI dengan standar yang saya ambil dari 113 sampai 130 watt per meter persegi untuk mengikuti orientasi bangunan yang berorientasi ke sesuai barat. Terus alur penelitiannya itu pertama saya memodelkan modeling dari bentuk Trans Studio Mall pada program Rhinoceros. Terus dari situ saya simulasikan kepada program Ladybug untuk radiasi matahari, Ladybug untuk radiasi matahari dan Honeybee untuk pencahayaan alaminya. Dari data tersebut saya olah menggunakan Microsoft hingga mendapatkan dari data tabel dan grafik. Terus ini merupakan skrip penelitian saya untuk pencahayaan alami, dan yang ini adalah penelitian untuk radiasi matahari. Tahap yang digunakan untuk analisis datanya menggunakan koefisien Tranks-Blackman. Dari hasil penelitiannya didapatkan kalau ini merupakan hasil kondisi existing di mana faktor radiasi matahari yang dapat diketahui pada kondisi 90 derajat dan ketinggian 8 meter itu pada tanggal 21 Maret dan 21 Juni itu belum memenuhi syarat karena terlalu panas. Yang kedua, dari kondisi existing tersebut, pencahayaan alami pada lantai 1 dan lantai 4 belum memenuhi syarat pencahayaan alami karena kurang dari 2% dan melebihi dari 5% pada lantai 4-nya. Simulasi pertama yang saya ujikan adalah hasil simulasi faktor radiasi matahari terhadap ketinggian skylight. Dari uji pertama ini saya mengetahui bahwa peningkatan masuknya radiasi matahari berbanding lurus terhadap variasi ketinggian
2-6 meter merupakan ketinggian yang ideal untuk mencapai standar radiasi matahari dengan rata-rata perubahan 16%. Terus simulasi kedua yang saya lakukan itu hasil simulasi faktor radiasi matahari terhadap orientasi skylight. Dari simulasi tersebut ini saya mengetahui bahwa peningkatan masuknya radiasi matahari berbanding lurus terhadap orientasi dengan orientasi 10 hingga 50 derajat dari timur merupakan orientasi yang ideal. Perubahan rata-ratanya adalah 13%. Simulasi ketiga yang saya lakukan itu adalah untuk pencahayaan alami. Pencahayaan alami disimulasikan terhadap ketinggian skylight. Dari uji tersebut saya dapat mengetahui bahwa peningkatan performa penetrasi berbanding lurus terhadap variasi ketinggian. Ketinggian 2 meter hingga 6 meter merupakan ketinggian yang memenuhi standar syarat Brem pada setiap lantainya dengan rata-rata perubahan panjang 14 derajat. Selanjutnya, simulasi keempat yang saya uji coba adalah hasil simulasi faktor pencahayaan alami terhadap orientasi skylight. Dari simulasi keempat ini saya mengetahui bahwa peningkatan performa penetrasi berbanding lurus terhadap variasi orientasi. Orientasi 10 hingga 60 derajat dari timur memiliki orientasi yang ideal untuk meningkatkan performa pencahayaan alami walaupun lantai 1 dan lantai 2 belum memenuhi standar dari BREEAM dengan rata-rata perubahan sebanyak 5%. Dari keempat simulasi tersebut saya rangkum dan di sini saya mendapatkan bahwa pada faktor ketinggian terhadap faktor radiasi dan faktor pencahayaan alami, ketinggian 6 meter merupakan ketinggian yang ideal untuk piramida supaya memenuhi standar walaupun lantai 1 belum memenuhi standar. Yang kedua itu dari orientasi terhadap faktor radiasi dan faktor pencahayaan alami pada orientasi 40 dan 50 derajat merupakan orientasi yang ideal untuk memenuhi standar walaupun lantai 1 juga belum memenuhi standar. Selanjutnya dari kondisi yang sudah saya simulasi, saya bagikan. Waktu presentasinya sudah selesai. Waktu udah. Iya. Ya, oke. Mohon maaf ya Kak, terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada presenter berikutnya, yaitu Vanessa Vivian dengan judul makalah skripsi Pengaruh Warna dan Plafon Gantung pada Skylight Atrium terhadap Distribusi Pencahayaan Alami dengan Studi Kasus Ruang Sekitar Atrium Pusat Perbelanjaan Pascal 23. Kepada Kak Vanessa, waktu dipersilakan. Jangan lupa untuk unmute mikrofonnya sebelum dilakukan share screen. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Vanessa akan mempresentasikan skripsi dengan judul Pengaruh Warna dan Plafon Gantung pada Skylight Atrium terhadap Distribusi Pencahayaan Alami. Dari hasil pengukuran, nilai ADF pada bagian ruang sekitar atrium belum memenuhi standar ADF dari BREEAM dengan minimal 2%. Pascal 23, latar belakangnya sendiri, Pascal 23 memiliki warna plafon berbeda pada setiap lantai. Lantai 1 warna putih, lantai 2 abu, dan lantai 3 hitam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan warna plafon pada setiap lantai memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi cahaya alami pada ruang sekitar atrium atau tidak. Plafon gantung menutupi 37,5% Skylight Atrium, maka diperkirakan jumlah plafon gantung belum tepat untuk memenuhi kebutuhan cahaya alami pada ruang sekitar atrium. Pertanyaan penelitiannya yang pertama, apakah perbedaan warna pada plafon existing setiap lantai dimaksudkan untuk meratakan distribusi cahaya di ruang sekitar atrium? Yang kedua, apakah perubahan warna dan reflektansi material pada bagian plafon dan lantai ruang sekitar atrium dapat meningkatkan distribusi pencahayaan alami? Yang ketiga, apakah perubahan warna dan konfigurasi plafon gantung pada Skylight Atrium dapat meningkatkan distribusi pencahayaan alami? Landasan teori. Setiap warna memiliki daya reflektansi cahaya yang tidak mungkin 0. Tabel berikut menunjukkan faktor reflektansi warna putih sebesar 0,85 dan hitam 0,1. Tabel ruang menunjukkan nilai reflektansi plafon sebesar 70%, dinding 50%, dan lantai 30%. Pada objek studi yang dipakai hanya bidang plafon dan lantai. Menurut BREEAM, suatu bangunan mencapai standar kenyamanan visual dengan nilai ADF 2-5%. Metode penelitian. Jenis penelitiannya itu berupa pendekatan eksperimental dengan simulasi digital dan kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Pascal 23. Lalu kerja. Pertama, observasi objek studi untuk menemukan fenomena dan data. Lalu dibuat model 3D.
Kedua, dilakukan simulasi untuk mencari nilai DF dan ADF, baik existing maupun variabel independennya. Hasil simulasi akan dipresentasikan dalam bentuk tabel yang sudah didapatkan. Evaluasi data dilakukan untuk menemukan korelasi antara variabel independen dan dependen terhadap nilai DF. Lalu kerja pangkat lunak yang digunakan yaitu rhinoceros dan grasshopper untuk pembuatan 3D model, honeybee untuk meneliti variabel dependen dan independen, radiance untuk memasukkan kondisi cahaya langit. Berikut adalah data script grasshopper. Variabel kontrol. Yang pertama yaitu kondisi langit, standar CIE, bentuk standar atrium, persegi panjang dengan dimensi 30,5 kali 45,15 meter. Bentuk dan dimensi geometri atrium, dan tinggi floor to floor 4,5 meter, tinggi ruang 3,3 meter, dan lebar ruang sekitar atriumnya 6 meter. NDF dan penetrasi cahaya. Variabel independennya yaitu warna dan refraktasi material dan konfigurasi jumlah plafon gantung penangkal sinar matahari pada bawah skala atrium. Hasil pengamatan dan pembahasan. Berikut adalah data fisik bangunannya yang didapatkan dari pihak Pascal 23. Hasil pembukaan langsung dilakukan pada pukul 9, 11, dan 12. Pada pukul 11 dan 12, lampu sudah dinyalakan, sehingga nilai ADF yang didapatkan bercampur dengan pencahayaan buatan. Hasil pembukaan langsung itu menunjukkan nilai ADF lantai 1 masih di bawah standar. Hasil simulasi existing, terdapat nilai ADF lantai 1 dan 2 belum memenuhi standar kenyamanan visual, sedangkan lantai 3 sudah melebihi standar kenyamanan visual. Berikut adalah hasil potongan simulasi existing. Lalu sebelum dimasukkan pada model 3D Object Study, dilakukan simulasi pada box warna berukuran 15 x 15 meter persegi. Warna yang diuji yaitu putih, krim, abu muda, abu tua, dan hitam. Didapatkan warna putih, krim, dan abu muda memiliki nilai ADF yang mirip. Sehingga warna yang diambil adalah putih, abu tua, dan hitam. Dilakukan 3 perubahan warna pada plafon setiap lantai, yang hanya berpengaruh 0,01 sampai 0,03% terhadap nilai ADF. Didapatkan juga bahwa plafon putih memiliki nilai refraktasi tinggi di antara yang lain, meskipun tidak signifikan. Lalu, specularity plafon juga diubah menjadi glossy. Hal ini menimbulkan peningkatan ADF yang tidak signifikan juga. Berikut adalah hasil potongannya. Lalu dilakukan juga perubahan 3 warna lantai pada setiap lantai yang hanya berpengaruh 0,01 sampai 0,1% terhadap nilai ADF. Dan didapatkan juga bahwa warna putih memiliki nilai refraktasi yang paling tinggi di antara warna yang lainnya. Tetapi dapat dilihat juga warna lantai memiliki pengaruh nilai ADF yang lebih kecil daripada pergantian warna pada plafon. Specularity lantai juga diubah dari doff menjadi glossy. Hal ini menimbulkan peningkatan ADF yang tidak signifikan juga. Dari hasil simulasi, maka warna plafon dan lantai existing menjadi putih glossy setiap lantai, sehingga menimbulkan peningkatan nilai ADF namun tidak signifikan. Nilai ADF lantai 1 dan 2 tetap belum memenuhi standar kenyamanan visual. Lalu simulasi dilanjutkan dengan mengubah konfigurasi jumlah plafon gantung dengan 2 pola. Pola pertama yaitu mengurangi jumlah plafon gantung dari sisi samping hingga tersisa pada bagian tengah. Semakin sedikit jumlah plafon gantung, maka semakin besar juga nilai DF yang dihasilkan. Jika plafon gantung pola 1 berjumlah 5% dari plafon existing, maka nilai DF pada lantai 1 meningkat menjadi 1,4%, lantai 2, 2%, lantai 3, 8,4%. Berikut adalah hasil potongannya. Selanjutnya juga dicoba pola yang kedua, yaitu mengurangi jumlah plafon gantung dari tengah hingga tersisa pada bagian sisi samping. Semakin sedikit jumlah plafon, juga semakin besar nilai DF yang dihasilkan. Jika plafon gantung pola 2 berjumlah 6%, maka plafon existingnya mencapai nilai maksimal. Berikut adalah hasil potongannya. Konfigurasi jumlah plafon pada pola 2 memiliki nilai ADF yang lebih tinggi 0,3 sampai 0,2% dibanding pola 1. Konfigurasi plafon tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi perubahan yang ditimbulkan oleh variabel jumlah plafon gantung cukup signifikan sehingga menjadikan variabel independen simulasi ini. Kesimpulan dan saran. Dari pertanyaan pertama didapatkan kesimpulan bahwa perbedaan warna pada plafon existing setiap lantai tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap distribusi cahaya.
karena bangunan pascal 23 memiliki atrium yang besar dengan load index 0,45% dan 0,45. Dari pertanyaan kedua, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh bidang titik ukur terhadap sumber cahaya, semakin kecil perubahan ADF yang dihasilkan. Lalu cahaya langsung dari atas atrium memang memiliki pencahayaan yang lebih tinggi, tetapi persebaran cahaya tidak sejauh persebaran cahaya di samping. Hal ini karena cahaya dari samping memiliki sinar datang dengan sudut rendah, sehingga cahaya lebih tersebar. Pada ruang sekitar atrium, material dinding juga berupa kaca, sehingga tidak ada bidang pemantul samping. Ketiga hal ini menyebabkan perubahan warna dan nilai refraktasi material berpengaruh kecil terhadap perubahan nilai ADF ruang sekitar atrium. Dari pertanyaan ketiga didapatkan kesimpulan juga bahwa jumlah plafon 0% membuat lantai 1 memiliki ADF dari 1% menjadi 1,4%, lantai 2 dari 1,5% menjadi 2%, dan sehingga mencapai kenyamanan visual. Lantai 3 dari 6,5% jadi 8,4%. Hasil simulasi juga membuktikan bahwa pola konfigurasi tidak terlalu berpengaruh pada perubahan nilai DF, tetapi berpengaruh pada titik distribusi cahaya. Nilai ADF pada lantai 1 dan lantai 3 juga belum mencapai standar kenyamanan visual jika hanya mengubah variabel warna refraksi material dan konfigurasi jumlah plafon gantung penangkal sinar matahari di bawah skylight atrium. Sarannya untuk penelitian selanjutnya boleh ditambahkan variasi pengujian faktor rasio dan proporsi bentuk atrium existing sehingga perubahannya lebih signifikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Vanessa Vivian atas presentasinya. Semoga informasinya dapat disampaikan dengan baik. Untuk selanjutnya, akan langsung dilanjutkan dengan presenter berikutnya, yaitu Gabriela Linidia, dengan judul makalah skripsi Optimalisasi Desain Roof Light untuk meningkatkan performa pencahayaan alami dengan objek studi bangunan kos Awani Student Talk. Untuk Kak Gabriela, waktu dipersilakan. Jangan lupa untuk unmute mikrofonnya sebelum dilakukan share screen. Ya, selamat pagi. Sekarang saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang judulnya Optimalisasi Desain Monitor Roof Light untuk meningkatkan performa pencahayaan alami dengan objek studinya bangunan kos. Jadi dari latar belakangnya, saya fokus terhadap bangunan bertingkat karakteristik deret, yang dimana dia memiliki satu bukaan cahaya samping untuk mendistribusikan pencahayaan alami dalam bangunannya. Namun untuk karakteristik ruang seperti double koridor, potensi pencahayaan alami dari satu bukaan cahaya samping itu seringkali hanya dapat dimanfaatkan oleh ruang yang langsung berhadapan dengan bukaannya. Oleh karena itu seringkali digunakan solusi penggunaan roof light. Yang pertama karena tidak menggunakan lahan baru, kemudian dapat mendistribusikan cahaya lebih baik dibandingkan cahaya samping, kemudian dikombinasikan dengan atrium, dapat mendistribusikan hingga dasar bangunan. Nah, bila kita lihat pada kondisi existingnya, dia berupa fungsi hunian kos, kemudian 2 lantai, dan memiliki bukaan cahaya samping pada fasad bangunannya, dibantu dengan roof light dan juga keberadaan atrium untuk mendistribusikan cahaya pada ruang kamarnya. Namun dalam hal yang terjadi itu adalah pendistribusian cahaya roof light pada bangunan, terutama di lantai dasarnya, itu cenderung hanya menerangi di area void-nya saja, sedangkan di ruang sekitar atrium itu pencahayaannya masih belum terpenuhi. Nah, hal itu bisa terjadi dikarenakan pencahayaan yang masuk melalui roof light-nya berupa cahaya langsung ataupun terlihat dari konsentrasi penerangan yang dominan pada area yang terpapar langsung. Oleh karena itu diperlukan strategi strategi pemilihan tipe roof light yang disesuaikan dengan karakteristik cahaya yang dibutuhkan oleh fungsi bangunannya. Dipilihlah monitor roof light. Mengapa monitor roof light yang dipilih? Dikarenakan monitor roof light menghasilkan cahaya tidak langsung, yang dimana dia tuh menghasilkan cahaya sinar sudut rendah yang terpantul sehingga cahayanya lebih merata. Nah, namun strategi ini tidak dapat bekerja sendiri, dia perlu didukung oleh faktor lain agar performanya dapat maksimal. Dalam hal ini tuh fokus terhadap parameter posisi bukaan dan ketinggian bukaan. Posisi bukaan yang dimaksud di sini itu akan mencari sudut kemiringan monitor roof light, sedangkan ketinggian bukaan itu dikarenakan dia memiliki potensi terhadap sudut cahaya yang masuk untuk mengoptimalkan performa pencahayaan alami. Perumusan penelitiannya, pertanyaan yang pertama, bagaimana performa pencahayaan alami dilihat dalam hal penetrasi dan juga distribusinya dengan mengubah tipe roof light skylight menjadi monitor. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mengoptimalisasi performa pencahayaan alami dengan memvariasikan ketinggian dan juga kemiringan bukaan. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga dilihat terhadap korelasi kedua variabel tersebut.
Untuk ruang lingkupnya itu dilakukan pada basis geografis Bandung, Indonesia, dengan kondisi langitnya CIA Uniform Sky. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian eksperimental dengan pendekatan alur kerja parametrik di Grasshopper untuk pembuatan model 3D, sedangkan Honeybee itu adalah untuk simulasi pencahayaan alami. Kemudian hasil simulasinya dianalisis secara kuantitatif. Untuk lipatan variabel pengujiannya, yang pertama variasi ketinggian bukaan, itu dimulai dari ketinggian existing 1,5 meter, kemudian naik setiap lipatan 10 cm, sampai dengan 2,5 meter. Sedangkan untuk variasi kemiringan bukaan itu terhadap bidang horizontal yang berupa warna kuning, setiap penurunan sudut 10 derajat sampai dengan kondisi maksimal. Kondisi maksimal di sini ditentukan dari keberadaan kombinasi tidak valid, yang dimana tidak cocok dengan karakteristik dari monitor reflect. Sedangkan untuk variabel terikatnya itu berupa standar nilai ADF menurut BRIM 2%, dengan representasi warna merah itu yang berupa cahaya berlebih, sedangkan biru itu termasuk cahaya yang kurang. Ini untuk skrip simulasinya. Dari hasil penelitian, pertama kita lihat dari kondisi existingnya. Bisa dilihat dari hasil simulasi, memang di lantai 1 tingkat pencahayaannya sudah baik dari nilai ADF maupun dari hasil penetrasinya. Namun bila kita tinjau dari terhadap lantai dasarnya, terutama pada penetrasinya, dia belum terlihat bahwa cahayanya masih terfokus pada area yang terpapar langsung atau di poinnya saja. Sedangkan bila setelah diubah menjadi monitor light, warna cahayanya memang terlihat pudar dengan ditunjukkan dengan penurunan nilai depth vector. Namun berbeda halnya pada di area kamar lantai dasar terjadi peningkatan nilai DF. Terlihat juga dari peningkatan penetrasi dalam kamar. Namun memang masih belum signifikan, oleh karena itu diperlukan modifikasi. Yang pertama terhadap variasi ketinggian. Dari hasil terlihat bahwa peningkatan performa penetrasi berbanding lurus terhadap variasi ketinggian dengan penetrasi terbaiknya itu pada kedalaman 1 meter di ketinggian tertinggi. Sedangkan begitu juga dengan kenaikan nilai depth vectornya berbanding lurus terhadap variasi ketinggian bukaan. Bila kita tinjau dari variasi kemiringan bukaan, hasilnya lebih baik dibandingkan variasi ketinggian yang sebelumnya hanya 1 meter, penetrasinya sekarang mencapai menjadi 1,2 meter dari bukaan jendela. Begitu pula dengan peningkatan nilai ADF-nya pun lebih baik dibandingkan variasi ketinggian sebelumnya. Bila kita tinjau dari korelasinya, memang dari hasilnya keseluruhan masih berada di bawah standar BRIM, yaitu 2%. Namun bila kita tinjau dari terhadap penetrasinya, kedalaman penetrasinya lebih baik dibandingkan sebelumnya, yaitu mencapai 1,4 meter dari bukaan jendela, dengan kombinasi variasi kemiringan terendah dengan ketinggian bukaan tertinggi. Namun bila kita lihat dari korelasi performa penetrasi, dilihat dari perspektif variasi ketinggian bukaan, ditemukan tren yang pertama itu semakin tinggi bukaan monitor reflect, maka dibutuhkan kemiringan sudutnya pun akan semakin lurus. Namun dalam semakin rendah ketinggian bukaan monitor reflect, maka kemiringan sudutnya pun akan dibutuhkan semakin kecil. Begitu juga bila kita lihat dari perspektif variasi kemiringan bukaannya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan, yang pertama, setelah diubahnya menjadi monitor reflect, memang terjadi peningkatan performa pencahayaan alami. Dilihat juga dari hasil penetrasinya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, memang dari karakteristik pencahayaan tidak langsung ini menghasilkan nilai depth vector yang lebih rendah. Bila kita lihat dari pertanyaan nomor 2, dengan memvariasikan ketinggian kemiringan bukaan, keduanya itu berbanding lurus terhadap peningkatan penetrasi dan juga nilai depth vectornya. Namun dalam hal ini modifikasi desain monitor reflect terhadap variasi kemiringan itu lebih efisien dibandingkan variasi ketinggian. Dilihat dari hasil warnanya pun yang lebih terang dan juga tingkat penetrasinya lebih dalam dibandingkan variasi ketinggian. Sedangkan dari hasil korelasinya ditemukan tren yang pertama semakin tinggi bukaan, maka kemiringan sudutnya pun akan semakin lurus, begitu sebaliknya. Namun semakin pendek tinggi bukaan, maka kemiringan sudutnya pun akan semakin kecil. Nah, ditemukan pola juga bahwa jarak penetrasi terbaik yang dihasilkan dari masing-masing variasi ketinggian itu berada pada sudut rendah yang dibentuk dari setiap ketinggiannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dr. Gabriela atas presentasinya. Semoga apa yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Untuk selanjutnya akan ada review dari Bapak Pengulas, Bapak Suryamanto. Kepada Bapak Suryamanto, waktu dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih ya. Oke, ada 5
presenter lagi ya. Kaya sekali kita ini banyak ya presenternya. Daryl, Thomas, Danika, ya, Vanessa, Gabriela ya. Baik. Ini ada beberapa yang perlu saya bahas bersama ini. Mungkin Danika dan Gabriela, begitu ya. Danika dan Gabriela ini sama-sama Skylight ya. Sama-sama Skylight ya. Satu di TSM, satu lagi enggak tahu di mana ini, monitor ya. Monitor roof light ya. Oke. Nah ini isu-isu pencahayaan indoor natural lighting ini cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda bahas juga munculnya arsitektur skylight ini dari mana begitu ya, sejarahnya dari mana begitu ya. Itu bisa memperkaya kajian Anda. Misalnya untuk daerah-daerah subtropis itu skylight tadi dipakai untuk menghangatkan, begitu, memasukkan sinar matahari penghangatan, begitu ya. Kalau untuk daerah tropis ini perlu dimodifikasi. Jadi Anda mungkin perlu mengantarkan juga latar belakang yang tepat untuk mengkaji ini menjadi lebih baik. Nah nanti dikajinya di jurnalnya aja, di tulisannya aja ya, gitu ya. Nah bahwa pencahayaan skylight ini membawa isu thermal begitu ya. Kalau diberi skylight itu lebih hangat begitu ya. Tapi untuk daerah tropis sudah hangat ya, sudah cukup hangat begitu ya. Oleh karena itu isu dari lighting ini mengendalikan thermal ini juga penting begitu ya. Nah, tipe monitor ini bisa mengatur orientasinya juga begitu ya. Di mana bukaannya begitu ya, monitor roof light ini begitu ya. Sehingga bisa memberikan efek-efek pencahayaan di dalam ruangan yang lebih baik begitu ya. Nah, ada beberapa ide begitu ya. Itu yang dibawakan oleh Vanessa, Vivian ya, Vanessa. Itu ada plafon gantung begitu ya, plafon gantung begitu ya. Nah, skylight tadi bisa bekerja sama dengan plafon gantung sebagai reflektor, sebagai diffuser. Jadi cahaya-cahaya langsung tadi yang menyilaukan atau apa itu bisa menjadi diffuser. Plafon gantung ini menjadi diffuser begitu ya, yang memantul-mantulkan sehingga visual environment di dalam ruangan itu menjadi lebih baik begitu. Nah, jadi antar skylight itu dengan fitur-fitur interior gitu ya, misalnya plafon gantung, kemudian cat dinding, kemudian elemen-elemen arsitektur lain untuk indoor itu bisa meningkatkan gitu. Jadi isu desainnya bisa dikembangkan begitu, di dalam diskusinya. Jadi dalam membahas skylight ini saja kita perlu membawa menambahkan diskusi agar persoalan arsitektur itu bisa lebih real, lebih nyata begitu ya. Nah, objeknya memang sederhana, kecil ya, hanya satu komponen yaitu lighting opening skylight saja. Tetapi bila dibahas dengan fitur-fitur arsitektur lain, maka ini menjadi bahasan arsitektur yang kompleks gitu. Wah, menarik sekali gitu ya. Kalau misalnya Danika, Vanessa, Gabriela itu merembuk bersama itu ya, artikelnya itu penelitiannya ini menjadi satu diskusi yang menarik begitu ya. Nah, oleh karena itu saya mau bicara ini gitu ya. Nah, lebih lanjut ya. Visual environment ini sementara ini masih diukur ya. Kalau tadi ya seperti tingkat pencahayaan, seperti distribusi pencahayaan, seperti gangguan pencahayaan, silau dan lain-lain begitu ya. Nah, kita perlu memperluas ya, memperkaya. Nah, ini ada isu-isu baru begitu ya. Isu-isu baru di dalam teknologi pencahayaan indoor ya, yaitu teknologi dan manusia begitu ya. Jadi bukan sekedar distribusi cahayanya, intensitasnya begitu ya, tapi lebih pada manusianya. Misalnya mood dari pengguna ruang.
Tadi Vanessa menggunakan plafon warna merah, warna kuning, warna biru, warna ungu, begitu ya misalnya ya. Warna merah itu moodnya apa, begitu ya. Kalau biru itu moodnya apa, begitu ya. Warna cahaya, begitu ya. Kalau untuk mall begitu warnanya biru, abu-abu, begitu ya. Pengunjungnya nanti ngantuk, begitu ya. Tapi kalau ungu, pink, merah begitu ya, ada gairah begitu ya, moodnya naik begitu ya, moodnya naik gitu ya. Mungkin kalau moodnya ini ya rasa lapar, berbelanja, makan begitu ya, gembira, ceria begitu. Nah, mood. Jadi cahaya, pencahayaan ini dan manusianya begitu ya. Nah, ini juga bisa dibahas begitu ya. Ini tantangannya buat generasi-generasi skripsi award berikutnya begitu ya. Ini coba diusulkan pada pembimbingnya, jadi ini ya usulan ya, mood. Nah, dengan pencahayaan, dengan skylight seperti itu, dengan plafon seperti itu, dengan warna-warna, moodnya bagaimana? Nah, ada area studi ya, image forming dan non-image forming. Image forming itu pembentukan image gitu ya. Dengan cahaya kita bisa mengamati, oh bentuknya ini, bentuknya ini. Yang non-image forming itu mempengaruhi mood kita. Ya, mood itu non-image forming. Jadi pengaruh cahaya pada psikologis kita. Jadi bukan pada image forming saja, tapi non-image forming. Oke. Baik ya, jadi itu review saya pada yang pencahayaan ya. Untuk Thomas, Rafael, dan Darrell, begitu ya. Thomas ini dynamic kelas 1, ini luar biasa ya Anda ya. Ada model motorized, sensor temperatur, termometer ya, eksperimen lapangan begitu ya. Dynamic kelas 1 ya. Persoalan desain, nah ini ya. Ini dynamic facade ini bisa dipakai untuk memperbaiki gedung-gedung yang salah desain, begitu ya. Retrofit, ya ini area baru. Ya. Jadi arsitek itu nggak mesti menciptakan gedung baru, desain gedung baru. Bisa jadi meredesain gedung lama, meretrofit, begitu ya. Misalnya dengan retrofit dynamic facade, begitu. Nah ini menarik sekali, begitu ya. Pertanyaannya, persoalan desain seperti apa yang membutuhkan desain aktif seperti ini, gitu ya. Persoalan desain apa, begitu ya. Apakah misalnya yang menghadap sinar matahari begitu ya, atau yang kadang kena kadang enggak begitu ya, pas kena perlu, pas enggak perlu begitu ya. Nah ini persoalan desain problemnya perlu dirumuskan. Jadi saya sarankan begitu ya dalam diskusinya, tapi nanti aja dijawabnya pas di jurnalnya. Kalau sekarang waktunya kan pendek begitu ya, di jurnalnya ya persoalan desain seperti apa yang membutuhkan dynamic facade sehingga teknologi ini tepat penggunaannya, baik ya. Darrell ya, ini yang pertama presentasi tapi terakhir saya bahas, nggak apa-apa ya. Ini untuk mengingatkan kita ya, ventilasi untuk kenyamanan. Ventilasi untuk kenyamanan ya, ventilasi satu sisi untuk kenyamanan. Saat ini dengan COVID ini, ventilasi untuk kesehatan ya. Jadi ini area baru tapi lama, area lama tapi baru ya. Ventilasi untuk kesehatan itu isunya udah lama sekali. CO2, orang kekurangan O2 atau kebersihan udara begitu ya. Sehingga orang kurang segar, gitu, kesehatan, begitu kualitas tidur dan lain-lain. Nah, sekarang ventilasi baru diberi ventilasi ini, isu ini diberi warna baru ya, isu COVID ya, isu virus ya. Ventilasi menjadi sangat penting. Sirkulasi menjadi bahaya. Ya, sirkulasi udara itu menjadi bahaya ya. Udara disirkulasikan untuk mendapatkan kenyamanan itu menjadi bahaya, begitu ya. Jadi ventilasi individu. Nah, arsitektur mendatang ini bagaimana menjamin ventilasi individu, ventilasi per kubikel begitu ya. Nah, ini bentuk format arsitektur baru begitu ya. Jadi kita harus mereformat ya arsitektur kita, pemahaman kita tentang ventilasi, cross ventilation itu bisa berbahaya begitu ya. Ventilasi satu sisi mungkin bisa diangkat begitu ya. Nah, silahkan dibahas begitu ya. Tapi jawabnya nanti di jurnal saja. Oke, itu kelima presenter. Baik-baik ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih Pak Suryanto atas reviewnya. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama. Saya akan men-screenshot semuanya dan seluruh presenter, peserta skripsi 49 dan peserta umum diharapkan untuk menyalakan kameranya agar dapat di-screenshot. Terima kasih. Selamat siang.